Bab 1175 Sistem Perencanaan Tertinggi. Raungan tetua Li yang menyayat hati bergema di menara pemurnian peralatan, yang hampir menyebar ke seluruh kota Baihui. Di kerumunan di luar menara, Ling Feng menatap daftar tripod surgawi di langit dengan tatapan kosong. Kemudian dia melihat nama-nama di daftar pemurnian peralatan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Fraksi surga yang meledak, sialan. Saat berikutnya, Ling Feng memutar matanya dan pingsan di tempat. Dia tidak pernah menyangka Suki akan begitu kejam. Sekte Pemurnian Peralatan telah mengeluarkan surat perintah untuk fraksi surga yang meledak. Tetapi fraksi surga yang meledak masih berpartisipasi dalam konvensi pemurnian peralatan satu demi satu. Betapa beraninya mereka! Tapi yang membuatnya ingin memuntahkan darah adalah masalah fraksi surga yang meledak semuanya terkait dengannya. Dia adalah orang yang membiarkan orang-orang itu masuk ke dalam konvensi pemurnian peralatan. Sekte Pemurnian Peralatan akan segera mengetahui hal ini. Pada saat itu, dia pasti akan ditegur keras atau bahkan diejek sebagai orang bodoh. Memikirkan hal ini, dia merasa akan mengasihani dirinya sendiri jika dia tidak pingsan. Pada saat yang sama, orang-orang dari seluruh World of Near Celestial dikejutkan oleh hal Fleece. Hanya dalam belasan hari, 3 orang dengan awalan fraksi surga yang meledak telah muncul dalam daftar, dan semuanya berada di peringkat 6 besar. Betapa mengerikan! Daftar tripod surgawi adalah sistem peringkat di 3 benua. Mereka yang bisa menempati peringkat 100 teratas dianggap sebagai jenius yang kuat. Mereka yang berada di peringkat 10 besar adalah para jenius yang paling menonjol. Tapi sekarang, 3 dari 6 orang teratas di Half-List berasal dari sekte yang sama. Bisa dibayangkan betapa kuatnya sekte ini? Tapi pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya fraksi surga yang meledak? Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sepertinya mereka muncul dalam semalam? Namun, kebingungan dan keterkejutan orang-orang di World of Near Celestial masih jauh dari selesai. Setelah masalah Suki di kota Baihui, sekte pemurnian peralatan dan semua sekte besar menjadi waspada dan mulai menyelidiki semua jenius muda. Setiap kali seorang pemuda muncul di kota Baihui, tidak peduli siapa dia akan diawasi dengan ketat. Yang mengejutkan mereka tidak dapat menemukan orang yang mencurigakan saat ini. Setelah beberapa hari penyelidikan, fraksi surga yang meledak tidak bergerak sama sekali. Di akhir konvensi pemurnian peralatan, fraksi surga yang meledak tidak muncul lagi. 2 teratas dari daftar pemurnian peralatan masih Cheng Diao dan Wu Di. Sekte Pemurnian Peralatan tidak berdaya, tetapi mereka tidak bisa hanya menunggu di sana. Pada akhirnya, sebagian besar orang mereka harus mundur. Ketika Penatua Li pergi, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan kejam, mulai saat ini, Sekte Pemurnian Peralatan akan bertarung sampai mati dengan fraksi surga yang meledak. Fraksi surga yang meledak akan diinginkan tidak hanya di surga Zhen Yuan Realm, tetapi juga di 5 alam surgawi lainnya. Di seluruh provinsi bumi, tidak akan ada tempat bagi fraksi surga yang meledak untuk bersembunyi. Setelah itu, Sekte Pencuri, yang selalu tidak menonjolkan diri, juga mengumumkan, jika fraksi surga yang meledak berani muncul, Sekte Pencuri pasti akan membiarkan mereka merasakan apa artinya hancur. Dalam beberapa hari berikutnya, semua kekuatan utama di alam surgawi Zhen Yuan mengumumkan dukungan mereka untuk Sekte Pemurnian Peralatan dan mendaftarkan fraksi surga yang meledak sebagai faksi yang bermusuhan. Din Lin dari Akademi Dingtian menonjol dan berkata, ini adalah insiden yang sangat buruk. Fraksi surga yang meledak adalah organisasi yang tidak memiliki moral dan kemanusiaan. Dapat dilihat dari perilaku mereka bahwa mereka adalah sekelompok massa. Mereka tidak pernah menerima ajaran akademi, dan itulah mengapa mereka begitu gila. Saya memohon kepada kalian semua, begitu kalian melihat anggota fraksi surga yang meledak, kalian harus membunuh mereka. Jika kalian membunuh salah satu dari mereka, kalian dapat bergabung Akademi Dingtian. Jika Anda membunuh 2 dari mereka, Anda bisa menjadi murid utama Akademi Dingtian. Petik 2. Mendengar itu, banyak pembudidaya yang dibubarkan, yang tidak cukup memenuhi syarat untuk masuk akademi yang bagus, menjadi bersemangat dan berebut untuk mencari jejak fraksi surga yang meledak. Tiba-tiba, fraksi surga yang meledak menjadi sasaran kritik publik. Namun, keesokan harinya setelah Dekan Lin dari Akademi Dingtian membuat pengumuman,
beberapa murid di tahap setengah langit Akademi Dingtian diserang oleh seseorang yang mengaku sebagai Bai Zantang dari fraksi surga yang meledak. Mereka dipukuli, cincin penyimpanan mereka dirampok, ditelanjangi, dan digantung di gerbang kota Baihui. Kemudian, beberapa murid di tahap setengah langit dari Akademi Dingtian mengalami nasib yang sama. Mereka digantung dan dipukuli oleh Wu Di dari fraksi surga yang meledak. Cincin penyimpanan mereka dirampok dan mereka ditelanjangi dan digantung di Li Guangcheng, yang terletak di sebelah kota Baihui. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki tanda yang tergantung di tubuh mereka, yang mengatakan, mereka yang telah menerima ajaran Akademi Dingtian biasa saja. Hari itu, masalah ini mengguncang dua kota kuno, dan berita itu menyebar dalam semalam, mengejutkan banyak orang. Ya Tuhan, fraksi surga yang meledak terlalu berani. Setelah menyinggung sekte pemurnian peralatan, mereka segera menyinggung Akademi Dingtian. Lebih dari itu, dikatakan bahwa rumah gubernur kota Baihui City juga memusuhi dia. Sepertinya fraksi surga yang meledak benar-benar dalam masalah besar kali ini. Sejauh yang aku tahu, kami mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa fraksi surga yang meledak sedang dalam masalah. Tapi sejauh ini, mereka yang bermasalah adalah mereka yang mengincar fraksi surga yang meledak. Hei, aneh bahwa sekte pemurnian peralatan dan sekte besar lainnya memburu fraksi surga yang meledak secara terbuka dan diam-diam. Tapi sejauh ini, mereka belum menangkap satupun anggota dari fraksi surga yang meledak. Logikanya, fraksi surga yang meledak memiliki lebih banyak dari satu anggota. Bagaimana bisa begitu sulit untuk menangkap mereka? Sulit dikatakan. Lagi pula, hanya ada 3 anggota aktif dari fraksi surga yang meledak, dan mereka berada di 6 teratas dari daftar setengah. Kekuatan mereka jelas tidak sederhana. Wajar jika sulit untuk menangkap mereka. Petik 2. Mungkinkah hanya ada 3 anggota fraksi surga yang meledak? Itu sangat mungkin. Kalau tidak mungkin ini pertama kalinya aku mendengar tentang faksi ini. Aneh sekali. Banyak orang di semua bagian alam surgawi Zhenyuan membicarakan masalah ini. Adapun Akademi Dingtian, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka diam-diam mengirim orang untuk menjemput murid mereka. Kemudian mereka mengirim sejumlah besar magang elit dan master akademi yang berada di atas tahap surgawi manusia untuk mencari jejak fraksi surga yang meledak. Namun, beberapa hari kemudian, para magang dan master dari Akademi Dingtian mengalami musibah lain. Dengan kota Baihui sebagai pusatnya, magang telanjang dari Akademi Dingtian digantung di gerbang 10 kota kuno tetangga. Bahkan ada beberapa master yang pingsan dan dibuang ke jamban. Ketika mereka bangun, mereka pingsan lagi karena marah. Ketika berita itu keluar, orang-orang di alam surgawi Zhenyuan terkejut lagi. Sialan! Begitu banyak master di Human Celestial Stage yang dikalahkan? Ada yang salah. Bukankah hanya ada 3 jenius di tahap setengah langit di fraksi surga yang meledak? Tidak. Aku mendengar bahwa orang yang menghancurkan mereka kali ini menyebut dirinya Li Xiaoyao dari fraksi surga yang meledak. Dia bahkan meninggalkan namanya di piring? Tidak hanya satu, tetapi juga Xiaoyan dari fraksi surga yang meledak, Hua Wukui dari fraksi surga yang meledak, Li Bai dari fraksi surga yang meledak, dan seterusnya. Ya Tuhan, fraksi surga yang meledak benar-benar bertarung dengan Akademi Dingtian kali ini. Hari itu, orang-orang Akademi Dingtian sekali lagi mengambil kembali para magang yang digantung di gerbang kota. Kemudian Din Lin keluar dan berbicara lagi. Dia sangat marah, fraksi surga yang meledak, dasar sampah tak tahu malu. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya tahu cara menyelinap menyerang murid akademiku. Jika kamu punya nyali, keluar dan lawan aku dengan adil dan jujur. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di alam surgawi Zhenyuan mengerti bahwa begitu banyak murid Akademi Dingtian telah terbunuh oleh serangan diam-diam. Seperti yang aku katakan, fraksi surga yang meledak tidak sekuat yang kita duga. Tapi sebenarnya cukup bagus untuk bisa menyelinap menyerang murid-murid akademi di luar. Memang, magang dilatih oleh akademi sangat kuat. Untuk dapat menyelinap menyerang mereka menunjukkan bahwa kekuatan fraksi surga meledak tidak buruk. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika fraksi surga yang meledak benar-benar kuat, mereka akan bertarung dengan adil dan jujur. Apakah perlu untuk menyerang mereka secara diam-diam seperti ini? Banyak orang berbicara tentang kekuatan fraksi surga yang meledak.
Beberapa orang mengira mereka sangat kuat, sementara yang lain mengira tidak. Namun, pada hari kedua setelah Dekan Lin berbicara, sesuatu terjadi lagi di Akademi Dingtian, dan kali ini terjadi di akademi mereka sendiri. Malam itu, magang perempuan yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Dingtian berteriak di kamar kerja mereka. Seseorang telah mencuri semua pakaian mereka saat mereka sedang mandi. Yang lebih menakutkan adalah belasan perempuan magang ini pingsan saat mereka sedang mandi. Cincin penyimpanan mereka diambil dari tangan mereka. Ketika mereka bangun, mereka meninggalkan catatan dengan format yang sama, tetapi dengan tanda tangan dan tulisan tangan yang berbeda. Aku dari fraksi surga yang meledak. Sosok gadis ini sangat rata-rata. Skor negatif, pergilah. Aku Liu Xiaohui dari fraksi surga yang meledak. Sosok gadis ini sedikit rata-rata. Aku hanya bisa memberimu 4 poin. Aku Hua Wukue dari fraksi surga yang meledak. Sosok gadis ini baik-baik saja, tapi agak kecil. Aku hanya bisa memberimu 5 poin. Aku Li Bai dari fraksi surga yang meledak. Sosok gadis ini seperti anggur. Sayang sekali kamu belum cukup minum. Aku hanya bisa memberimu 6 poin. Aku Suke dari fraksi surga yang meledak. Sosok gadis ini sempurna, tapi sedikit longgar. Aku hanya bisa memberimu 7 poin. Di hari yang sama, berita itu terungkap dengan cepat. Semalam, masalah ini menimbulkan sensasi di seluruh alam surgawi Zhen Yuan. Sialan! 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 Apakah fraksi surga yang meledak gila? Mengapa mereka begitu kejam? Mengerikan. Aku tidak percaya mereka pergi ke Akademi Dingtian. Ini terlalu buruk. Mereka melakukan ini pada murid perempuan ketika mereka sedang mandi. Aku tidak tahu apakah murid perempuan itu najis atau tidak. Aduh, fraksi surga yang meledak, benar-benar binatang buas. Tidak. Menurut sumber resmi, fraksi surga yang meledak baru saja mencuri sesuatu, meninggalkan catatan, dan pergi. Mereka tidak melakukan hal yang tercela. Betulkah? Ya, semua murid perempuan memiliki tanda kesucian perawan di tangan mereka. Mereka tidak najis. Aduh, fraksi surga yang meledak, lebih buruk daripada binatang buas. Di berbagai tempat di alam surgawi Zhen Yuan, banyak pembudidaya membicarakannya. Mereka terkejut dengan masalah ini. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Din Lin berbicara, fraksi surga yang meledak akan membuat keributan di Akademi Dingtian. Ini adalah tamparan langsung ke wajah Din Lin dan seluruh wajah Akademi Dingtian. Dekan Lin dari Akademi Dingtian sangat marah sehingga dia bahkan menawarkan artefak langit rendah sebagai hadiah atas penangkapan fraksi surga yang meledak. Seseorang bahkan menemukan Dekan Qin dari Akademi Litian dan meminta pendapatnya tentang masalah ini. Dekan Qin berkata dengan sangat serius, "Ha. Sekte pemurnian peralatan tidak pernah berhenti mencari fraksi surga yang meledak. Namun, tidak peduli berapa banyak masalah yang dibuat oleh fraksi surga yang meledak, semua orang tidak menemukan apapun." Apa yang terjadi? Sejauh ini, tidak ada berita sama sekali. Mungkinkah semua anggota fraksi surga yang meledak telah pergi ke bawah tanah? Penatua Li, diaken dari Sekte Pemurnian Peralatan, berkata dengan marah. Tetapi orang-orang dari Sekte Pemurnian Peralatan tampak tak berdaya. Mereka juga sangat bingung. Di masa lalu, jika mereka mengerahkan kekuatan sebesar itu, mereka pasti sudah menemukan seseorang sejak lama. Tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan dari fraksi surga yang meledak, apalagi menemukan seseorang. Pada saat yang sama, Suke, sebagai orang yang terlibat, telah menyelinap ke kota Likyu. Ini adalah kota kuno yang sangat biasa, yang cukup jauh dari kota Baihui. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan boneka penyamaran kelas abadi yang baru untuk menyamar sebagai pemuda yang tampak biasa, dan secara terbuka berjalan-jalan di jalan-jalan kota kuno. Selama periode waktu ini, dia telah mengubah identitasnya berkali-kali, menyebabkan masalah di mana-mana, dan mempermalukan Akademi Dingtian. Meskipun dia telah mendapatkan lebih dari 600.000 acting top points dan membuat fraksi surga yang meledak terkenal di alam surgawi Zhen Yuan, ini bukanlah yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan adalah agar berita tentang fraksi surga yang meledak muncul di benua surga dan agar Jiang Hongyan dan yang lainnya melihatnya. Oleh karena itu, ini terkait dengan daftar tripod surgawi.
Hanya ketika daftar tripod surgawi lebih sering disegarkan barulah berita dapat ditemukan oleh Jiang Hongyan dan yang lainnya, dan kemudian mereka akan datang ke benua bumi untuk menemuinya. Namun, selama periode waktu ini, Suke menyadari bahwa dia tidak lagi masuk dalam daftar tripod surgawi. Dia menebak bahwa peringkat daftar tripod surgawi perlu dimasukkan menurut beberapa produk tertentu. Sama seperti Life and Dead Ring atau Equipment Refining Tower, seseorang membutuhkan platform untuk menampilkan kekuatannya sebelum dapat dikenali. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, Suke berhenti bermain dengan Akademi Dingtian dan Sekte Pemurnian Peralatan. Dia memutuskan untuk mencari cara untuk terus masuk ke daftar tripod surgawi. Namun, setelah penyelidikan yang cermat, Suke juga mempelajari sesuatu. Dia menemukan bahwa ada pasar gelap bawah tanah di banyak kota kuno di alam surgawi Zenyuan, di mana beberapa transaksi curang dilakukan. Mereka dikendalikan oleh Steel Sect. Pasar gelap bawah tanah yang paling terkenal adalah arena bawah tanah. Selama seseorang berada di atas tahap setengah langit, tidak peduli dari mana asalnya, dia bisa mendaftar untuk bertarung di arena. Jika dia menang, dia akan menjadi juara baru arena dan mendapatkan sejumlah kristal spiritual. Kemudian dia akan menerima tantangan dari pembudidaya lain. Jika dia bisa memenangkan 100 pertempuran di arena, dia akan mendapatkan artefak langit rendah. Tentu saja, alasan mengapa arena bawah tanah semacam ini populer adalah karena ada aturan perjudian. Steel Sect adalah bankirnya, dan semua kultivator dapat berpartisipasi dalam perjudian. Selama mereka membuat taruhan yang tepat, mereka bisa memenangkan banyak kristal spiritual. Suke datang ke kota Likyu saat ini karena ada banyak akademi di sekitar kota kuno ini. Oleh karena itu, ada banyak penantang di arena bawah tanah. Banyak magang akademi adalah jenius di daftar tripod surgawi. Mereka suka bertarung di arena. Begitu mereka menang, mereka bisa mendapatkan kristal spiritual dan dicatat di daftar tripod surgawi. Suke melihat peluang untuk masuk ke daftar tripod surgawi. Oleh karena itu, dia meluangkan waktu untuk mencari tahu lokasi pasar gelap bawah tanah tersebut. Kemudian, dia bergegas ke pasar gelap bawah tanah. Sebenarnya tidak sulit untuk memasuki pasar gelap bawah tanah. Meskipun sekte pencuri seperti kumpulan pasir lepas, pengaruh mereka tersebar luas di dunia. Rupanya, mereka memiliki hubungan bisnis dengan rumah gubernur kota karena mereka bisa menetap di kota kuno ini. Oleh karena itu, rumah tuan kota pada dasarnya menutup mata terhadap pasar gelap bawah tanah mereka dan tidak mengaturnya. Ketika Suke tiba di pasar gelap bawah tanah, dia menemukan bahwa pasar itu hampir sama dengan pasar di luar. Banyak orang mendirikan warung dan toko di sini. Kebanyakan dari mereka adalah anggota Steel Sect. Di tengah pasar gelap bawah tanah, ada pintu masuk yang mengarah ke arena bawah tanah di lantai berikutnya. Begitu Suke memasuki arena bawah tanah, dia merasakan keakraban yang tak terlukiskan. Tempat ini seperti stadion tinju di zaman modern. Ada 10 arena di tengah yang dikelilingi penonton. Seluruh arena dibagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama untuk para pembudidaya di tahap setengah surgawi, dan lantai kedua untuk para pembudidaya di tahap surgawi manusia. Perkelahian terjadi setiap menit setiap hari. Banyak orang mendaftar untuk tempat ini. Ketika Suke tiba di pasar gelap bawah tanah, dia melihat 20 pembudidaya di tahap setengah surgawi sedang bertarung di 10 arena. Para pembudidaya di sekitarnya berteriak dan bersorak untuk taruhan mereka dengan selembar kertas di tangan mereka. Suasana cukup meriah. Menarik. Biarkan aku bermain di lantai 1 dulu. Suke tersenyum. Setelah melihat-lihat, dia berjalan ke area pendaftaran. Segera, Suke berhasil mendaftar dan memasuki arena pertempuran. Tanpa ragu, dia menang, dan dia menang dengan sangat mudah. Bagi Suke, kompetisi semacam ini sama sekali tidak menantang, dan tidak ada situasi yang tidak terduga. Kekuatannya saat ini tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Dia bahkan bisa mengalahkan pembudidaya di tahap awal atau tahap menengah dari tahap surgawi manusia. Tentu saja, jika lawannya jenius di tahap surgawi manusia seperti Kinsusu, itu akan sedikit rumit. Saat pertarungan usai, seberkas cahaya muncul di depan Suke. Kemudian daftar setengah dari daftar tripod surgawi muncul di udara. Di bawah tatapan kaget para penonton, dia mengulurkan tangannya dan meninggalkan sebaris kata di atas lampu.
Kemudian dia menghilang dengan Divine Escape Emblem. Semua orang tercengang saat melihat peringkat baru di Half List. No, 60 di daftar setengah, fraksi surga yang meledak ada di sini. Seketika, semua orang di arena bawah tanah gempar. Steelsec mulai memburu Suke dengan segera. Namun, Suke telah mengubah penampilannya dan muncul lagi di arena bawah tanah. Kali ini, dia melangkah ke arena pembudidaya di tahap surgawi manusia. Menurut aturan arena bawah tanah, kekuatan pendaftar tidak dibatasi di arena tahap surgawi manusia. Ketika Suke, yang berada di tahap menengah dari tahap setengah surgawi, datang untuk mendaftar di arena tahap surgawi manusia, pendaftar menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan cemberut, "Kamu berasal dari akademi mana?" "Seorang pembudidaya yang dibubarkan," Suke menjawab dengan tenang. Pendaftar terkejut, "Seorang kultivator yang dibubarkan? Apakah Anda yakin berada di tempat yang tepat? Ini adalah arena tahap surgawi manusia." "Tepat, aku di sini untuk bertarung dengan para pembudidaya di tahap surgawi manusia," Suke berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Oke." Pendaftar mencibir dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia memberikan plat nomor kepada Suke secara langsung. Dia telah melihat banyak pembudidaya yang dibubarkan seperti Suke yang ingin menantang para pembudidaya di tingkat yang lebih tinggi. Tapi mereka selalu berakhir dengan cara yang tragis. Biasanya, beberapa jenius di tahap setengah surgawi dari akademi akan menantang mereka yang berada di tahap kultivasi yang lebih tinggi. Namun, para jenius biasanya dilindungi. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan ketenaran dan kesuksesan. Jika mereka kalah, mereka masih bisa pergi hidup-hidup. Tetapi pembudidaya yang dibubarkan berbeda. Mereka tidak memiliki latar belakang atau perlindungan apapun. Begitu mereka memasuki arena, mereka akan mati. Bahkan lawan mereka akan sangat kuat. Namun, terlalu banyak pembudidaya yang dibubarkan terlalu percaya diri. Hampir semuanya mati di arena. Hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan. Sekarang, pendaftar mengira Suke adalah seorang kultivator bubar yang bodoh. Dia hanya mencibir dan tidak repot-repot mengatakan apa-apa. "Kapan giliranku?" Saat ini, Suke mendapatkan plat nomornya dan bertanya dengan santai. Namun sebelum pendaftar sempat menjawab, tiba-tiba terdengar sorakan keras dari penonton di belakangnya. Dia menang lagi. Juara arena No. 3 benar-benar kuat, dia telah memenangkan 49 pertarungan berturut-turut. Jika dia memenangkan satu pertarungan lagi, dia akan memenangkan 50 pertarungan berturut-turut. Dia setengah langkah lebih dekat ke Raja Arena. Meskipun dia memakai topeng, kudengar dia adalah Liang Feifan, seorang murid elit dari Akademi Dingtian. Dia sangat kuat. Liang Feifan benar-benar luar biasa. Aku bertaruh padanya selama 30 pertarungan berturut-turut. Hebat sekali. Terus bertaruh padanya untuk pertandingan berikutnya. Semua orang bersorak dan berdiskusi dengan penuh semangat. Adapun mereka yang kalah taruhan, wajah mereka penuh kekesalan, dan mereka bahkan tidak ingin mengatakan apapun. Suke kebetulan melirik arena ketiga juga. Hanya satu orang yang mengenakan topeng binatang besi yang tersisa berdiri di atas panggung, sementara orang lainnya terbaring dalam genangan darah. Keduanya adalah pembudidaya di tahap menengah dari tahap surgawi manusia. Namun, orang yang telah jatuh dikalahkan dengan sangat menyedihkan hingga dia bahkan kehilangan nyawanya. Perbedaan kekuatan sudah jelas. Tampaknya kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Qin Susu. Suke hanya bisa menyipitkan matanya. Melihat pria yang mengenakan topeng binatang besi, dia menebak bahwa orang ini setidaknya berada di 20 besar daftar peringkat Tuan Muda. "Hei, cepat dan bersiaplah. Kamu ada di pertandingan berikutnya. Arena nomor 3. Pada saat ini, penanggung jawab pendaftaran tiba-tiba meneriaki Suke. Suke terkejut. "Aku akan pergi ke arena ketiga? Bukankah kamu mengatakan kamu akan melawan seorang kultivator di tahap surgawi manusia? Sekarang semuanya telah diatur. Tidak ada gunanya menyesal. Cepat." Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran menatap Suke seolah-olah dia takut Suke akan menyesal. "Oke." Sudut mulut Suke meringkuk, dan dia menjawab sambil tersenyum. Dia mengambil plat nomornya dan berjalan menuju arena nomor 3. Reaksinya sedikit mengejutkan orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran.
Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, "Pria sembrono lainnya." Kali ini, Suke berhasil memasuki arena dan melangkah ke arena ketiga melalui plat nomor. Keributan di tempat kejadian tiba-tiba berhenti, dan kemudian semua orang mulai bersorak. Hah, tahap menengah dari tahap setengah langit? Aku tidak menyangka dia akan menantang seorang kultivator di tingkat yang lebih tinggi. Jangan bilang dia magang di salah satu akademi. Para kultivator di tahap setengah langit semuanya dilindungi. Membosankan. Tidak, sekte pencuri tidak akan sebodoh itu untuk menempatkan dua magang dari akademi di arena yang sama. Orang di tahap setengah langit ini pasti seorang kultivator yang dibubarkan. Maka kita pasti akan memenangkan babak ini. Taruhan saja pada sang juara. Sialan, peluang kemenangan sang juara sudah keluar. Peluangnya terlalu rendah. Omong kosong, sudah jelas sang juara akan memenangkan babak ini. Cukup bagus bagi kita untuk menghasilkan uang. Itu benar, tapi ronde ini membosankan. Ini akan selesai dalam beberapa ronde. Banyak orang menggelengkan kepala. Mereka ada di sini untuk membuat kristal spiritual dan mencari kesenangan. Juga, mereka ada di sini untuk menonton beberapa pertarungan seru. Persaingan semacam ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar cukup membosankan bagi mereka. Mentalitas semacam ini mirip dengan menonton pertandingan sepak bola atau bola basket. Jika dua tim terkuat bertemu satu sama lain, penonton akan senang. Jika tim yang kuat bertarung melawan tim yang lemah, penonton tidak akan terlalu memperhatikannya. Sekarang, arena ketiga tempat Suke berdiri telah ditolak oleh banyak orang. Kebanyakan orang hanya memasang taruhan mereka dengan santai dan mulai melihat arena lain. Pada saat ini, Suke sedang berdiri di arena dan menatap pria bertopeng binatang besi dengan senyum lebar di wajahnya. Dengan kekuatannya, jika dia bisa mengalahkan pria ini, dia pasti akan memenangkan tempat pertama di Half List. Ini pertarungan yang langka. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Steelsec karena memberi saya platform dan lawan untuk saya. Sampah. Pria dengan topeng binatang besi itu berkata dengan dingin sambil melirik Suke saat ini. Kemudian, dia melihat ke arah anggota Steelsec dan berkata dengan serius, "Apa maksudmu mengirim sampah seperti itu ke arena ini? Apakah kamu meremehkanku?" "Liang, rekan kultivator saya, Anda salah paham dengan kami. Lawan kami ditugaskan secara acak kepada kami. Bertarunglah dulu, dan saya yakin Anda akan menemukan lawan yang akan memuaskan Anda di babak berikutnya." Sekte menjelaskan dengan tergesa-gesa. Pria bertopeng binatang besi itu mendengus dingin dan tidak berdebat dengannya lagi. Dia berkata dengan tidak sabar, "Ayo mulai." "Oke, kamu bisa mulai kapan saja." Anggota Steelsec menjawab dengan tergesa-gesa. Rupanya, mereka cukup menghormati pria bertopeng binatang besi itu. Suke berdiri di samping dan menyaksikan dengan senyum lebar di wajahnya. Pria bertopeng binatang besi memandang Suke dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh di matanya, "Sampah, apa yang kamu tertawakan?" Suke bertanya sambil tersenyum, "Apakah namamu Liang Feifan? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui itu. Pergilah ke neraka." Pria dengan topeng binatang besi mendengus dingin. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan memadatkan tombak petir, yang menembus udara menuju Suke. Suke mengguncang tubuhnya dan berteriak dengan sekuat tenaga, "Makan seasteriste, Liang Feifan." Suaranya langsung menyebar ke semua penonton berdiri di sekitar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di antara penonton segera tertuju padanya, dan mereka dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Namun, saat berikutnya, mereka semua tercengang. Sebelum pria bertopeng binatang besi itu bisa menyentuh tombak petir Suke, Suke tiba-tiba menghilang dari arena dengan roda badai api miliknya. Hanya ledakan keras yang terdengar di arena yang luas. Artefak langit tingkat rendah? Para penonton berteriak kaget. Seorang kultivator di tahap setengah surgawi membawa artefak surgawi tingkat rendah ke arena? Betapa beraninya dia. Aku juga punya artefak surgawi? Pada saat ini, pria bertopeng binatang besi itu mendengus dingin. Kemudian, seutas tali emas meluncur dari lengan bajunya dan tiba-tiba terlempar ke langit. Tali emas itu langsung melacak Suke. Kemudian, seperti ular kobra emas, ia menyerang Suke dengan cepat, akurat, dan ganas.
Artefak surgawi yang lebih rendah tali jiao emas? Seperti yang saya duga, dia adalah Liang Feifan dari Akademi Dingtian. Seseorang di antara hadirin berteriak kaget karena dia telah mengenali artefak surgawi Liang Feifan. Suke juga terkejut, namun, dia dengan cepat menyembunyikan aura dan kekuatan jiwanya dengan menarik semua niat membunuh dan kekuatan jiwanya. Tindakannya membuat Golden Jiao Rope mandek untuk sementara waktu. Kemudian, ia terus mengejar Suke. Namun, stagnasi singkat bisa berakibat fatal dalam pertempuran antar pusat kekuatan. Ledakan. Ketika Golden Jiao Rope mandek, Suke turun dari langit dengan menginjak roda badai api. Kecepatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Stage. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan pria bertopeng binatang buas itu. Dengan pedang tajam dari artefak langit rendah di tangannya, dia menebas dengan kekuatan Jianling. Meninggal dunia. Bersamaan dengan sedikit suara, pria dengan topeng binatang besi itu tertusuk oleh pedang tajam dan terbelah menjadi dua bagian. Tali emas yang melayang di langit, kehilangan dukungan dari kekuatan inti surgawi. Kemudian, itu langsung jatuh dan ditangkap oleh Suke. Tahap menengah dari tahap surgawi manusia? Kamu biasa saja. Suke mencibir sambil menatap langit. Pada saat ini, seluruh area berada dalam keheningan yang mematikan. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Mereka benar-benar tercengang dan tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Mereka telah menebak awal dengan benar dan mengira pertandingan akan berakhir dengan sangat cepat. Itu hanya masalah beberapa putaran. Namun, mereka salah menebak. Pemenangnya ternyata adalah pemuda di tahap menengah dari tahap setengah langit ini, yang memiliki dua artefak surgawi. Gemuruh. Hampir pada saat yang sama, suara tumpul meledak di langit di atas kota Liqiu. Kemudian, daftar besar muncul. Suke menarik garis di depan lampu kosong di depannya dengan cepat. Kemudian, dia menggunakan mantra pelarian ilahi untuk melarikan diri dari tempatnya tanpa berkata apa-apa. Apa? Ini, pemandangan ini sangat familiar. Kemudian, mereka melihat daftar tripod surgawi di langit. Ketika mereka melihat nama fraksi surga yang meledak di bagian atas daftar setengah, mereka benar-benar terkejut. Fraksi surga yang meledak. Fraksi surga yang meledak lagi? Apakah mereka benar-benar ada di sini? Perasaan gelisah yang kuat membuncah di hati setiap orang.